Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kabar baik ya. Di pagi hari ini kita alhamdulillah bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, dan tentunya kita harus lebih bersemangat dari hari kemarin untuk memulai pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang mengenal pecahan dan pecahan senilai. Hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang masih pecahan, tetapi kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Kemudian kita juga akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Nah, untuk itu silahkan kalian siapkan dulu buku dan catatannya supaya nanti kalian bisa ikut mengerjakan latihan-latihan yang akan kita bahas nanti. Oke? Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai, maka hari ini kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Nah, bagaimana sih cara mengetahui pecahan itu bisa disederhanakan atau tidak? Ya, suatu pecahan bisa disederhanakan jika ada syaratnya ya, pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Sekali lagi, nih, jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Masih ingat kan? Mana pembilang, mana penyebut? Contoh ya. Contohnya adalah misalnya ada pecahan 8/10. Nah, kita lihat dulu 8 ini sebagai pembilang dan 10 ini sebagai penyebut. Nah, sekarang kita lihat dulu bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Kita cari angka yang paling kecil selain 1. Misalnya 2. Bisa enggak 8 dibagi 2? Bisa enggak? 8 dibagi 2 bisa? Dapat berapa? Dapat 4. Bisa ya, berarti bisa dibagi 2. Kemudian selanjutnya 10 bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? 5. Ya. Jadi ini pembilang dan penyebut ini harus dibagi dengan angka yang sama. Kalau pembilangnya dibagi 2, berarti di bawahnya harus dibagi 2. Kalau pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya juga harus dibagi 3 dan seterusnya. Nah, ini jadi 8 dan 10 atau pembilang dan penyebutnya itu sama-sama bisa dibagi dengan bilangan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa pecahan 8/10 itu bisa disederhanakan. Ya. Nah, sekarang misalnya ada pecahan 7/8. Bisa nggak disederhanakan? Kita lihat dulu. Misalnya dibagi dengan bilangan 2 dulu ya. Misalnya 8 bisa dibagi 2? Bisa. 8 itu bisa dibagi 2. Kemudian 7 bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa. Maka 7 tidak bisa dibagi 2. Maka kalau ada yang seperti ini, berarti ya, tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi 7 ini tidak bisa dibagi 2
8 bisa dibagi 2. Misalnya dibagi 3, ini jelas kalau dibagi 3 nggak bisa semua ya. Nah, maka dapat disimpulkan pecahan 7/8 itu sudah sederhana atau pecahan itu tidak dapat disederhanakan lagi. Jadi sekali lagi kita lihat dulu. Jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1. Nah, contoh ya, kita akan contoh. 12/16 bisa nggak disederhanakan? Bisa nggak? Kita lihat, kita cari bilangan yang kecil dulu. Misalnya 12, ditulis lagi 12/16. Misalnya kita sama-sama dibagi 2. Bisa nggak 12 dibagi 2? Bisa nggak 16 dibagi 2? Nah, kita lihat. 12 dibagi 2 itu dapat 6. Kemudian 16 dibagi 2 itu 8. Nah, 6/8 ini masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? Masih bisa dibagi 2 lagi? Pembilangnya masih bisa dibagi 2? Atau 8-nya masih bisa dibagi 2 nggak? Masih bisa. Jadi 6 masih bisa dibagi 2, 8 juga masih bisa dibagi 2. Jadi berapa? 6 dibagi 2? 3. 8 dibagi 2? 4. Jadi 3/4. 3/4 ini masih bisa disederhanakan lagi tidak? 4 masih bisa dibagi 2. 3 masih bisa dibagi 2? Tidak bisa. Jadi 3/4 ini adalah bilangan yang paling sederhana. Jadi sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian ada contoh berikutnya. Misalnya 24/36. Kita akan sederhanakan. Ini biasanya kalau pembilang dan penyebutnya sama-sama bilangan genap itu bisa dibagi 2 ya. Nah, ini kita tulis lagi 24/36. Kita coba bagi 2 dulu. 24 bisa dibagi 2, 36 bisa dibagi 2. Kemudian berapa 24 dibagi 2? 12 ya. 36 berapa dibagi 2? 18. Nah, 12/18 ini masih bisa dibagi? Oke, kita coba bagi 2 lagi. 12 dibagi 2 itu adalah 6. 18 dibagi 2, 9. Nah, coba pecahan 6/9 ini masih bisa disederhanakan lagi nggak? Masih bisa dibagi 2? 6 masih bisa dibagi 2 nggak? 6 masih bisa dibagi 2. Tapi lihat, 9-nya masih bisa dibagi 2? Tidak bisa. Kita cari angka lain, misalnya 3. 6 bisa dibagi 3 nggak? Bisa ya. Nah, 9 bisa dibagi 3? Bisa. Jadi kita akan bagi dengan 3. Nah, 6 dibagi 3, 9-nya juga harus dibagi 3. Berapa 6 dibagi 3? 2. Kemudian, berapa 9 bagi 3? 3. Jadi, pecahan yang paling sederhana dari 24/36 adalah 2/3. Nah, ini jadi gini ya. Jadi yang dimaksud bilangan pembaginya itu harus sama atas dan bawah. Tapi kalian bisa memilih bilangan pembagi yang lain. Misalnya nggak harus 2, nggak harus 3. Atau kalau misalnya bisa langsung mau dibagi 6, ini kan bisa kan? 24 langsung dibagi 6. Bisa nggak? Bisa. 24 misalnya dibagi 6. Dapat berapa? 4. 36 dibagi 6? Bisa. Dapat berapa? Dapat 6. 4/6. Masih bisa disederhanakan lagi dibagi 2. Dapatnya sama, 2/3. Paham ya, Nak? Nah, ini ada latihan soal
menyederhanakan pecahan ya. Ini ada soal 1 sampai 5, nanti kalian bisa salin dan dikerjakan di buku latihan matematika. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis pecahan. Untuk di video kali ini kita hanya akan mempelajari 2 jenis pecahan, yaitu yang pertama adalah pecahan biasa dan yang kedua adalah pecahan campuran. Kita lihat yang pecahan biasa. Apa sih pecahan biasa itu, atau bagaimana sih pecahan biasa itu? Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ya. Pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Biasanya dinyatakan dengan A per B. A itu untuk pembilang, B itu untuk penyebut. Nah, untuk A ya. A ini lebih kecil, ini tanda lebih kecil daripada B. Oke. Contoh pecahan biasa itu ya biasa yang seperti kita lihat, setengah, kemudian 2/3, kemudian 3/4, kemudian 1/4 dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Biasanya dinyatakan dengan A per B. A itu untuk pembilang dan B itu untuk penyebut. Untuk A lebih besar daripada B. Jadi kalian nanti bisa melihat kalau pembilangnya itu lebih besar daripada B, itu biasanya bisa merupakan pecahan campuran. Contoh 12/5. Nah, ini ini namanya pecahan biasa ya. 12/5 ini pecahan biasa, akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Kenapa kita ubah? Karena di situ kita lihat pembilangnya dengan penyebutnya itu lebih besar pembilangnya. Jadi dia bisa diubah menjadi ke pecahan campuran. Ini namanya pecahan biasa. 12/5 ini pecahan biasa. Tetapi karena kita lihat pembilangnya itu lebih besar, maka kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Nah, cara yang pertama adalah 12 dibagi 5. Nah, ini pakai perkiraan ya. 12 bisa dibagi 5? Tidak bisa, tetapi kita akan cari hasil yang mendekati. 12 dibagi 5 kan nggak bisa. Maksudnya ada ini ya, tidak bilangan bulat gitu. Nah, bisa 12 dibagi 5 itu dapat 2. Tetapi masih ada sisa, karena 5 kali 2 itu kan sama dengan 10. Maka sisa 2. Nah, cara menulisnya bagaimana? Cara menulisnya adalah yang pertama, 2 hasil bagi dari 12 bagi 5 itu. Nah, kita akan tulis sebagai bilangan bulat. Kemudian sisanya dijadikan pembilang. Kemudian 5 ini kita akan jadikan penyebut. Jadi 12/5 pecahan campurannya adalah 2/5. Jadi dicek lagi, cara yang pertama adalah 12 dibagi 5. Kita cari hasil yang mendekati ya. Hasil yang mendekati adalah 2. 5 kali 2, ini 2. Sama dengan 10, masih ada sisa 2. Jadi gitu ya caranya merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau yang sebelumnya itu mengubah campuran biasa menjadi pecahan campuran, sekarang kebalikannya. Misalnya ada
pecahan campuran 4, 5 per 6. Nah, ini akan diubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah yang pertama, kalian kalikan dulu 4 dan 6. Jadi 4 dan 6 itu dikalikan. 4 dan 6, atau ini bilangan bulat dengan penyebutnya ini dikalikan. Hasilnya berapa? Nah, ini tetap ya, per 6-nya tetap diikutkan penyebutnya. Hasilnya berapa? 24 per 24 ini masih ditambah lagi dengan 5. Nah, jadi pembilangnya ditambahkan. Masih per 6, kemudian 24 ditambah 5 sama dengan 29 per 6. Jadi, pecahan campuran 4, 5 per 6, itu pecahan biasanya adalah 29 per 6. Dilihat ya, caranya adalah yang pertama, bilangan 4 ini dikalikan dulu dengan penyebut 4 kali 6. Kemudian baru ditambahkan dengan pembilang atau 5 kalau di sini, jadi 29 per 6. Ini ada lagi contohnya, 3, 1 per 5 dijadikan pecahan biasa sama dengan 3 dikali 5 ya. Terus kemudian ditambah hasilnya 15, terus kemudian ditambahkan pembilangnya. Berapa pembilangnya? Pembilangnya adalah 1 per 5 sama dengan 16 per 5. Mudah bukan? Kemudian ini ada latihan soal, kalian bisa salin di buku latihan matematika, disatukan dengan yang tadi menyederhanakan pecahan. Kemudian nanti difoto yang rapi gitu ya, dikerjakan dengan caranya bagaimana. Kemudian di foto yang rapi bisa kirim ke email Miss Intan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menyimak pembahasan tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Kemudian kalian juga sudah mengenal beberapa jenis-jenis pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Kalian juga sudah bersama-sama dengan Miss Intan tadi latihan mengerjakan soal, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Mudah bukan? Matematika itu mudah ya. Yang penting kalian harus banyak berlatih. Jangan lupa kerjakan latihan-latihannya di buku tulis kalian. Nah, nanti biasa ya, kirim ke email Miss Intan. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.